Laila Intan Kumala. Di sini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang kenapa sih data pribadi itu harus kita jaga banget. Kenapa? Lah itu kan hak kita. Itu kan hak kita buat posting, hak kita buat bersosial media, gitu kan ya. Gak apa-apa. Tapi ada salah satu dampak buruk bagi kita jika kita mengumbar data pribadi kita ke media sosial. Apalagi media sosial itu kan jangkauannya luas dan kita nggak bisa kontrol, dan jejak digital itu pasti susah banget buat hilangnya. Di sini pastinya teman-teman apalagi generasi muda, generasi milenial saat ini tuh pasti penikmat pecandu sosial media banget. Aku juga salah satu penikmat teknologi juga. Aku juga sering-sering posting foto, aku juga sering bikin story juga. Apalagi yang berbau dengan estetik itu tuh kan keren banget gitu ya. Zaman sekarang tuh wow gitu kan, namanya juga sosial media gitu kan, kita memberikan hal yang baik untuk di-share ke teman-teman, ke followers kita. Dan di perkembangan yang sekarang banyak semua kegiatan sehari-hari kita lakukan secara digital. Salah satunya kita bisa belanja tanpa harus kita datang ke tempatnya, tanpa harus kita ngantri, tanpa harus kita bawa repot-repot ya kan. Apalagi sekarang belanja dapur pun sekarang juga langsung bisa, tinggal pesen sehari itu datang. Kalau misalkan kita zaman dulu kan kita harus ke pasar dulu, kita nawar-nawar sama orangnya juga, kita belum bertengkarnya sama ini jangan gini jangan gitu kan ya, belum dapet yang cocok sama harganya juga. Sekarang kan udah tinggal klik dah langsung sampai. Kalau kita makan, kita lapar, kita juga langsung pesen langsung sampai. Dan banyak juga keuntungan yang kita dapat di era yang modern ini, yang di era digital ini. Sering bertambahnya waktu itu kan banyak keuntungan yang kita dapat dari digital ini, dari era sekarang ini. Semua lebih dipermudah, lebih gampang, gak ribet gitu kan. Semuanya tuh lebih serba instan gitu. Hampir di seluruh dunia ini semuanya pakai teknologi, semua mengandalkan internet. Semuanya bisa terhubung tanpa harus kita datang ke suatu tempat tersebut supaya bisa ketemu, bisa video call, chatting dan sebagainya. Berapa banyak jumlah orang yang pakai sosial media di dunia ini, pasti banyak banget kan. Banyak juga keuntungan yang kita dapat. Tapi tidak semuanya itu mudah guys. Semuanya itu pasti ada kerugiannya juga. Semakin banyak orang yang pakai sosial media, berarti celah untuk berbuat kejahatan itu juga pasti banyak. Celah-celahnya itu pasti banyak dan pasti beragam juga. Bisa disalahgunakan di hal yang gak tepat. Apalagi data pribadi itu kan hal yang harus kita privasi, hal yang harus kita simpen baik-baik, harus kita jaga baik-baik. Data pribadi itu apa sih? Data pribadi itu bisa aja nomor NIK, nomor telepon, alamat rumah, tanda tangan itu termasuk, sidik jari itu termasuk, terus pindahan sebagainya, email itu juga termasuk hal yang pribadi sebenarnya. Jadi harus kita jaga baik-baik, harus kita rawat baik-baik gitu. Meskipun di negara Indonesia tercinta ini kita mempunyai hak kebebasan juga untuk berpendapat, punya hak bebas juga, tapi kita tuh juga harus punya batas-batasan. Di sini saya mau bacain undang-undang tentang perlindungan privasi. Secara konstitusional, negara melindungi privasi data penduduk masyarakat pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sama dengan halnya dengan ayat 28G ayat 1 tadi, pasal 2 Undang-Undang Amenduk mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh, poin pertama, dokumen kependudukan, yang kedua, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang ketiga, perlindungan atas data pribadi, yang keempat, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, yang kelima, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, yang keenam, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Itu salah satu undang-undang yang terkait mengenai pelindungan privasi kita. Negara kita tuh udah diatur sedemikian rupa agar data kita tuh aman, meskipun banyak oknum yang menyalahgunakan data tersebut. Salah satu kasusnya kita ambil pinjaman online, pinjol. Nah, pinjaman online itu niat dasarnya itu kan baik. Niat dasarnya itu untuk membantu masyarakat supaya orang yang membutuhkan pinjaman itu bisa cepat langsung kelar gitu, langsung ke transfer ke dana rekeningnya masing-masing yang membutuhkan gitu kan ya. Nggak harus antri ke bank dulu, harus butuh surat ini, harus butuh surat itu, nggak perlu ngantri juga. Jadi misalkan kita langsung butuh, kita langsung cair, mungkin nggak sampai 2 jam atau berapa kali, saya juga kurang tahu. Dan seperti itu. Tapi dari pinjol sendiri juga, kita tuh juga harus, sebelum kita melakukan pinjaman tersebut, kita tuh harus tahu pinjaman ini tuh gimana sih, sistemnya tuh nanti gimana, cara bayarnya waktu kita balikin uangnya tuh bagaimana gitu. Jangan kita tergiur langsung misalkan 1,5 jam sudah kelar, sudah bisa cair gitu uangnya. Tapi kan nanti kalau misalkan ada juga nih beberapa kasus yang mereka ngasih pinjaman cepat, tapi bunganya itu gila banget gitu. Bunganya itu sampai dibikin 2 kali 3 kali lipatnya gitu kan. Kalau misalkan orang yang mau pinjem itu sebenarnya sah-sah aja kan, dia lagi keadaan mendesak, tapi jangan kebawa suasana gitu, langsung gini langsung gitu. Nah, maka dari itu, daripada hidup kita nggak tenang, kita terlilit masalah sana sini. Masalah itu kan udah berat ya guys, masalah itu udah berat, jangan ditambah-tambahin lagi. Kita harus menghindari masalah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen pinjaman atau gimana, kita harus memastikan pinjaman itu gimana, prosesnya itu seperti apa, apakah itu aman. Jangan sampai kita membuat masalah baru yang seharusnya itu bukan jadi masalah kita gitu. Meskipun ini kan emang lagi posisi pandemi, lagi covid masih banyak, jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, jadi mereka juga nanggung akibatnya. Oke, sekian dulu sharing saya tentang data pribadi yang harus kita jaga banget. Itu privasi kita banget, jangan sampai orang lain tahu. Mungkin untuk kedepannya, buat teman-teman yang melakukan pinjaman, saya saranin dilihat dulu itu seperti apa, pinjamannya bagaimana, apakah kita bisa atau enggak. Meskipun data pribadi udah dijamin sama negara, tapi kalau kitanya sendiri tidak menjaga, kan ini juga sama aja, kita malah mengumbar-ngumbar, kan sama aja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan bye.